Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Nurul Huda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh bertanya, ibu bapak jamaah di sini pernah enggak merasakan hati galau, khawatir, sedih dan juga suasana tidak menentu? Pernah, sering atau tidak pernah? Pernah. Ada yang sering? Kalau yang sering hati-hati ke sholat isya bisa 5 rakaat ya. Sholat subuh bisa 3 rakaat. Kalau hati sedang galau, hati sedang tidak menentu, itu akan mengubah konsentrasi hidup. Khawatir, sedih, galau, ingat, bukan dirasakan oleh kita saja. Pertama, baginda Rasulullah SAW, beliau pun mengalami namanya kesedihan, kegalauan di saat ditinggalkan oleh istri tercinta, yaitu Sayyidatuna Khadijah, yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih Pak, Rasulullah itu tergambar di dalam beberapa kisah. Sekarang saya mau bertanya, Bapak kalau ditinggal istri sedih enggak? Serius? Rasulullah sedihnya itu berlarut-larut, tidak seminggu, tidak sebulan, bahkan bertahun-tahun ingat terus kepada Siti Khadijah. Kalau Bapak kira-kira ingat ke istri, kalau ditinggal istri berapa lama kuatnya? Sehari, seminggu, setahun. Saya yakin setahun pasti ganti lagi ya. Ini bercanda saja Bu, insya Allah tidak. Kalau ada suaminya di dalam, insya Allah suaminya setia lahir batin, setia dunia dan akhirat, sehidup tuh, matinya agak ragu nyebut matinya ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah tergambar di dalam surat At-Taubah ayat 40. Di saat Abu Bakar As-Siddiq melihat rombongan kafir Quraisy sudah mendekat, kelihatan kakinya, lalu baginda Rasulullah tergambar dalam surat At-Taubah, idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berbicara kepada sahabatnya, siapa sahabat yang menyertai beliau? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan, jangan kau sedih. Jangan kau sedih. Kata Rasulullah, digambarkan dalam itu Allah jelaskan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami atau bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Setelah Rasulullah memberikan penenang kepada Abu Bakar Siddiq, lalu Allah menurunkan ketenangannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada beberapa poin penting hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti hidup kita ingin tenang, betul gak? Di bulan suci Ramadan ini pasti keharapan kita, keinginan kita melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, tentram, hati betul-betul tenang. Nah, hati tenang, hati yang sakinah itu tidak ujug-ujug datang.
ada proses yang harus kita lalui, ada perjuangan yang harus kita kerjakan untuk meraih ketenangan hidup, ketenangan lahir batin. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama ketika ingin menghadirkan ketenangan, maka kita hadirkan Allah. Hadirkan siapa, Bu? Hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Beda dengan menghadirkan makhluk. Menghadirkan Allah itu manusia akan semakin tenang hidupnya, semakin terjamin. Tetapi kalau menghadirkan makhluk banyak kepentingan. Betul gak? Ibu kalau didampingi ke mall dengan bapak, tenang gak hati? Tenang, betul gak? Tenang, ada bapak, tinggal nunjuk belanja ini itu, bapak yang ngeluarin duit. Siapa yang tidak tenang? Bapaknya tidak tenang. Dia ATM sudah makin tipis, dompet makin lepet, ya. Karena apa? Semakin lama muter-muter di mall, semakin tidak tenang hati bapak-bapak karena uangnya semakin habis. Tapi ketika didampingi Allah, bersama Allah, semakin kita didampingi dalam perjalanan hidupnya, maka hidup kita akan semakin terjamin. Insya Allah. Siapa yang akan didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, orang-orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 69. Jadi orang yang akan didampingi Allah itu adalah orang-orang yang sabar. Sabar apa? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi berbagai masalah, sabar dalam ujian-ujian hidup. Dia tidak gentar, tidak melenceng dari aturan Allah, tetap lurus, tetap teguh menjalankan perintah Allah walaupun langit mau runtuh. Itu gambar orang sabar. Jadi orang yang sabar pasti akan didampingi Allah. Makanya kalau kita ingin Allah hadir dalam hidup kita, ibu bapak, yuk kita kuatkan kesabaran kita dalam menghadapi hidup. Jangan pernah sedikit pun ada pikiran putus asa dalam menghadapi hidup. Karena putus asa akan berimbas godaan setan, yaitu putus kehidupan dan putusnya nyawa. Yang kedua, orang yang akan bersama Allah, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang suka berbuat baik. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah benar-benar. Nah, ini kalau udah jelas sekali, pakai lam. Lam itu menandakan tegas. Allah itu benar-benar bersama orang yang suka berbuat baik. Jadi jangan ragu kalau kita berbuat baik. Semakin banyak kita berbuat baik kepada orang lain, semakin ikhlas kita berbuat baik, sama dengan semakin dekat kita dengan Allah. Bahkan di dalam ayat lain, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta. Artinya apa? Dekat dan dicintai Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita berbuat baik sama dengan menghadirkan Allah. Kalau Allah sudah hadir dalam hidup kita, yakin hidupnya berkah. Makanya orang yang suka sedekah, suka bagi-bagi makanan, ada tetangga, ada saudara yang kesulitan, dia tidak panjang pikir lalu membantu. Ada teman yang kesulitan, yang darurat, dia tidak panjang pikir siapa teman yang penting bantu. Biasa dan pasti orang seperti itu rezekinya lancar, rezekinya ngalir terus, ya. Dan hidupnya selalu berkah karena diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu orang yang akan selalu bersama Allah, dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muttaqin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan ini untuk menggapai ketakwaan. Kenapa? Ketika kita lahir pantas menjadi orang yang bertakwa,
perjalanan hidup kita akan selalu didampingi Allah, dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah. Orang yang diarahkan dan dibimbing Allah pasti hidupnya berkah, pasti hidupnya selalu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diridhoi Allah, dibersamai Allah dalam perjalanan hidupnya, hidupnya tenang, tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, alias hidupnya berkah, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua Allah pastikan menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah, istiqomah dalam ibadah, mengisi Ramadan tahun ini dengan amaliyah yang berkualitas, sehingga pantas lahir menjadi manusia yang bertakwa. Terima kasih. Walaikumussalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.